Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ngopi, Ngobrol Pendidikan Islam. Kali ini saya akan memandu jalannya acara. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat dari mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam semester 4. Di sini kita kedatangan tamu yaitu Deti, ya. Iya, Beliau merupakan salah satu mahasiswa excellent program angkatan kedua. kedua ya. Jadi di sini kita akan sedikit mengupas tuntas tentang jurnal yang telah dibuat oleh Saudara Deti dengan judul Pentingnya Peran SDM dalam Organisasi untuk Peningkatan Kepuasan Kerja yang Kreatif dan Produktif ditinjau dari motivasi. Iya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait judul tersebut. Yang pertama mungkin lebih ke kenapa Anda mengambil judul tersebut sebagai jurnal seperti itu. Iya. Silahkan. Di sini saya akan menjawab mengapa saya mengambil judul yaitu pentingnya peran SDM untuk organisasi meningkatkan produktivitas dan ditinjau dari motivasi, itu intinya. Ya, seperti itu. Ya, dikarenakan karena sangat penting bagi organisasi bahwa yang dimana berdampak kepada perencanaan, pelaksanaan, serta penggerak bagi anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Juga dituntut untuk menggunakan sumber daya yang profesional dalam mengerjakan tugasnya masing-masing. Mungkin seperti itu. Baik, dengan judul seperti itu, mempunyai judul dengan nilai bobot yang sangat besar menurut saya ya, dengan judul pentingnya peran SDM di dalam organisasi, yang ingin ditanyakan adalah dapatkah menjelaskan secara singkat itu bagaimana isi dari artikel yang telah Deti buat ya. Ya, jadi intinya di sini saya akan membahas peran pentingnya sumber daya manusia itu terhadap organisasi. Nah, organisasi itu kan sebagai suatu tempat atau wadah ya dari orang-orang, sekumpulan atau bermusyawarah untuk menciptakan keberhasilan tujuan yang telah ditentukan. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam organisasi tentunya terdapat beberapa masalah yang sering dihadapi. Tentunya dengan mengambil judul tersebut, Deti ini sudah melihat gitu bahwa di dalam organisasi itu terdapat banyak masalah sehingga dapat mengambil judul seperti itu. Masalah-masalah apa saja yang dilihat oleh Deti sehingga dapat mengambil judul tersebut? Ya, permasalahannya sejauh ini ya yang saya ketahui bahwa kurang memadainya sumber daya manusia itu sendiri di dalam organisasi itu. Iya, di dalam organisasi. Kemudian kurang menciptakan inovasi baru. Ya. Tidak menciptakan inovasi baru, jadi kayak diam di tempat saja kan. Dari masalah yang kita selesaikan, kita harus mencari masalah baru lagi gitu ya. Seperti itu. Ya. Lalu tidak memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaannya itu. Tidak ada kesanggupan pekerja yang telah ditentukan dalam organisasi tersebut. Nah, berbicara tentang inovasi, kebetulan kita kan dari program studi MPI ya, tentunya kita diajarkan untuk dapat memimpin, dapat berpikir secara visioner ke depan. Adakah tips and trik bagaimana caranya untuk dapat berpikir ke depan sehingga kita dapat meminimalisir bagaimana kita dapat mencegah gitu timbulnya suatu masalah di dalam organisasi khususnya? Ada enggak tips and trik? Jadi bagaimana caranya gitu ya? Ya. Di situ dalam organisasi kita mengadakan evaluasi evaluasi, contohnya 2 minggu sekali apa 1 bulan sekali ya. Nah, di dalam evaluasi itu akan membahas tentang contohnya permasalahan-permasalahan yang sedang dialami, karena masalah sekecil apapun masalah kalau tidak langsung diselesaikan dengan baik itu maka masalah itu akan menjadi besar. Oke. Ya, jadi kita harus bertindak lanjut, fleksibel. Kita harus menyelesaikan permasalahan itu dengan baik.
Nah, berbicara tentang organisasi, tentunya pada era digital saat ini banyak aspek-aspek yang harus dibenahi di dalam organisasi. Tentunya dengan bantuan teknologi kita dapat lebih berinovasi. Bisakah kita memanfaatkan teknologi di dalam organisasi secara maksimal? Apakah bisa? Kemudian jika bisa, nanti bagaimana caranya? Seperti itu. Ya, kalau menurut saya kayak kan sekarang udah zaman modern ya, serba canggih. Serba digital semuanya ya. Iya, serba digital. Nah, jadi menurut saya itu sangat beruntung sekali, kayak kita tidak ketinggalan zaman. Apa saja nih yang harus kita butuhkan, langsung kita bisa searching ya ke Google kayak gitu. Langsung kita bertindak lanjut apa menciptakan sebuah solusi tersebut dari semua itu. Nah, barusan menyinggung tentang pencarian suatu sumber secara instan ya. Misal ketika kita membutuhkan sesuatu, kita tinggal mencari. Nah, dengan hal tersebut tentunya yang ramai menjadi perbincangan saat ini adalah dengan adanya teknologi AI, bagaimana pandangan saudari Deti terkait hal tersebut? Karena banyak mahasiswa atau bahkan masyarakat biasa yang memandang AI sebagai pisau bermata dua seperti itu. Mungkin ada sisi positifnya, tetapi juga ada sisi negatifnya. Bagaimana pemateri memandang hal tersebut, khususnya AI gitu? Jadi menurut saya sendiri itu kita tidak boleh langsung apa ya. Jadi kita harus menyaring dulu kalau itu permasalahan solusi yang baik ke depannya atau kayak gimana. Jadi kita harus memilah-milih, menyaring dari semua yang kita dapatkan dari semua itu. Ya, kemudian melanjutkan kepada pertanyaan di sini, bagaimana caranya supaya permasalahan yang telah ditemukan di dalam organisasi itu dapat terselesaikan dengan baik, dengan bertahap gitu, dengan terstruktur seperti itu. Ya, baik. Jadi caranya itu kita harus memiliki komunikasi yang baik. Jadi bila kita sedang ada permasalahan, jadi kita harus diungkapkan gitu, supaya kita bisa dimusyawarahkan dengan bersama dan bisa menyelesaikan itu dengan secara bermusyawarah. Oke. Ya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi di dalam organisasi itu sangatlah penting seperti itu ya. Sangat penting sekali. Misal nih, saya mempunyai contoh kasus ketika saya berada di dalam satu organisasi, tetapi komunikasi itu tidak terjalan secara baik. Bagaimana baiknya yang harus dilakukan gitu? Saya sebagai anggota, kemudian pemimpin yang tidak memberikan instruktur secara baik, dan komunikasi di antara sesama anggota itu tidak terjalin dengan baik. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang anggota yang mungkin kurang dapat berpartisipasi secara aktif gitu di dalam organisasi? Ada nggak saran dan solusinya terkait hal tersebut? Jadi di dalam contohnya di dalam sebuah organisasi itu ya, kita harus saling sama orang-orang, kita terbuka. Jadi kayak sifatnya itu terbuka terhadap orang lain, apa keluh kesah dari kita, supaya dari orang lain gitu ada masukan solusinya kayak gimana gitu. Jadi ya saya juga ngalamin kayak miskomunikasi itu, kayak permasalahan yang sangat urgent sekali ya. Jadi kita harus berkomunikasi lah dengan baik gitu, kayak supaya menciptakan solusi yang musyawarah, saling terbuka sama saling lah. Jadi harus saling ya antara sesama kelompok ataupun dengan ketuanya seperti itu. Nah, kemudian dari judul tadi disebutkan bahwa peran SDM sangatlah berpengaruh terhadap organisasi, terutama di dalam peningkatan kepuasan kerja yang kreatif dan produktif. Nah, maksud dari kreatif dan produktif ini seperti apa? Karena kreatif itu biasanya kan disandingkan dengan inovatif. Kenapa mengambil kata produktif di dalam sambungan dari kreatif seperti itu? Adakah maksud tertentu gitu yang ditujukan oleh kata tersebut? Jadi produktif itu kayak sesuatu pekerjaan yang menghasilkan. Jadi kayak apa ya? Contohnya kayak, jadi di dalam organisasi itu terdapat contohnya mengadakan program-program sendiri, lalu kita menjalankannya dengan
targetan yang kita tentukan kayak gitu. Seperti itu. Produktif kayak memiliki kepuasan pekerja. Seperti itu ya. Ya. Kemudian hal tersebut tentunya harus ditinjau dari segi motivasi. Motivasi saudari Deti sendiri dalam menentukan judul tersebut apa? Kenapa? Wah, saya punya motivasi seperti ini nih. Judul ini sangat menarik bagi saya, misalnya seperti itu. Karena hal apa gitu. Jadi motivasi ini kan sangat penting ya bagi kita semua. Ya. Karena supaya pekerja itu tertuju menjadi bekerja keras dan penuh semangat untuk mengerjakan semua hal. Ya, karena saya di sini ya, saya mengalami kayak kurangnya motivasi. Gimana sih caranya? Jadi kita harus mendapatkan motivasi dari orang-orang supaya kita bekerja keras dalam melakukan pekerjaan itu. Gitu. Nah, barusan menyinggung terkait kita harus mendapatkan sebuah motivasi dari orang-orang. Nah, terkait hal tersebut, saya sendiri sebagai orang yang mungkin bisa dibilang sudah dewasa ya, mungkin masih remaja, masih sangat sulit untuk mendapatkan motivasi dari orang-orang sekitar. Mungkin ada nggak cara, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan motivasi dari orang-orang sekitar, apalagi jika lingkungan yang sekitar tidak memadai seperti itu. Misalnya energi yang dikeluarkan bersifat negatif gitu, ngurang maring terus gitu. Bagaimana yang harus dilakukan untuk mendapatkan motivasi dari lingkungan sekitar seperti itu? Jadi menurut saya motivasi itu sendiri sih harus datangnya dari diri kita sendiri. Jadi kayak kita dapat motivasi dari motivator yang terkenal gitu, motivasi yang terbaik. Tapi kalau dari lubuk hati dari diri kitanya sendiri belum ada motivasi tersendiri, ya itu bakal susah. Jadi harus datang dari keinginan diri sendiri. Itu jadi motivasi terbesar kita itu datang dari diri kita sendiri. Iya. Oke. Kemudian apalagi ya? Berbicara tentang organisasi tentunya tidak dapat terpaku ke dalam suatu hal, tetapi kita harus melihat jauh ke depan gitu. Bahwa organisasi mempunyai banyak chance, mempunyai banyak kesempatan di dalam pasar-pasar, di dalam dunia pekerjaan misalnya. Ada nggak contoh suatu organisasi yang telah diikuti oleh saudari Deti, kemudian hal itu dapat menghasilkan? Tentunya kan kita berbicara tentang dunia pekerjaan. Nah, itu akan menjadi proyek ke depan, bahwa di dalam perkuliahan itu bukan hanya mengacu terhadap suatu bidang ilmu saja, tetapi dari lulusan kuliah kita ingin mendapatkan sesuatu, baik itu berupa gaji ataupun hal lainnya seperti itu. Ada nggak organisasi yang telah diikuti kemudian dapat menghasilkan sesuatu gitu, baik itu berupa moral ataupun material? Oke. Yang saya alami gitu ya, saya terkait organisasi itu sendiri, saya di sini dalam bidang tenaga pendidikan contohnya. Iya. Dalam tenaga pendidikan di sini saya sebagai wali kelas di dalamnya. Nah, gimana caranya supaya kedepannya bisa terrealisasikan nih? Gimana? Tapi juga di sini saya masih belajar ya, cari berpengalaman gitu. Nah, alhamdulillah saya nyaman dengan semua itu. Tersebut bisa sudah mendapatkan hasil yang baik mungkinnya bagi saudari Deti ya. Iya. Seperti itu. Nah, kemudian mungkin ada kata-kata yang dapat disampaikan gitu, bahwa artikel saya itu bertujuan untuk ini gitu. Ada nggak kata khusus yang ditujukan terhadap artikel yang telah dibuat? Jadi tujuan artikel yang saya buat itu untuk jadi di dalam organisasi itu memiliki supaya memiliki kepuasan pekerja gitu. Kayak kan dalam Quran surat Al-Baqarah itu ya, yang artinya itu Allah tidak memberikan pekerja kepada orang yang tidak sesuai dengan kesanggupannya. Oh iya. Jadi saya ingin jadi kayak orang itu siap untuk mengerjakan pekerja yang telah ditentukan itu. Jadi seperti itu ya. Jadi yang dapat disebut sebagai seseorang telah mencapai kepuasan kerja itu ketika seperti apa? Apakah ketika bekerja dengan bahagia, atau bekerja dengan upah yang banyak, atau seperti apa? Bekerja jadi sesuai tupoksi tugasnya masing-masing itu. Sesuai tugas dan masing-masing, kemudian tidak merasa tertekan ya tentunya. Iya, tidak merasa tertekan juga.
Baik, mungkin sampai sini dapat disimpulkan bahwa di dalam organisasi itu kreativitas dan motivasi itu sangatlah penting, seperti itu ya. Iya, Nah, benar kemudian sekali. kepuasan kerja tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja dari karyawan ataupun dari mahasiswa sendiri, dan itu dapat mengakibatkan tujuan dan hasilnya akan dicapai di kemudian hari menjadi lebih maksimal. Seperti Iya, itu ya. iya Mungkin benar ada sekali. closing statement dari Kak Deti untuk disampaikan kepada para pemirsa. Jadi gimana ya? Di dalam sebuah organisasi kita harus memaksimalkan diri kita, minatnya apa itu ya. Terus kita harus bekerja keras dan penuh semangat dalam pekerjaan itu. Mungkin seperti itu. Nah, jadi pesan untuk teman-teman semua, never give up and keep spirit. Oke. Boleh minta aplausnya untuk Kak Deti. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman yang telah sedia menonton, yang datang ke studio juga. Terima kasih kami ucapkan. Mungkin untuk penutup, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Stitnu Alfarbi Pangandaran, dan jangan lupa kunjungi juga kami di Stitnu Alfarbi. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.